Saat ini, rumah sakit kita berdiri di posisi keuangan yang kuat. Kita telah mencetak laba selama 3 tahun berturut-turut hingga 2024 dan berhasil menekan utang bank secara drastis menjadi hanya 10 miliar rupiah. Namun, landscape kesehatan di Bandung sedang berubah cepat. Kita tidak lagi bermain sendirian. Kompetitor besar telah hadir, Hospital A dengan teknologi jantung canggihnya, dan Hospital B yang didukung modal triliunan rupiah serta sangat agresif di sektor digital dan BPJS. Ditambah lagi, daya beli masyarakat kelas menengah sedang melemah, membuat preferensi pasien bergeser ke layanan yang lebih terjangkau. Saat ini, portofolio kita 80% masih bergantung pada pasien swasta dan asuransi, dengan porsi BPJS hanya 20%. Jika kita diam, kita beresiko terjebak di tengah, kalah murah dibanding dengan layanan massal dan kalah canggih dibanding dengan spesialis premium. Apa masalah utama yang kita hadapi? Yang pertama, pergeseran pasar. Program BPJS dan kondisi ekonomi membuat banyak pasien beralih ke fasilitas yang bekerja sama penuh dengan BPJS. Akibatnya, rawat inap pribadi kita mengalami penurunan permintaan. Yang kedua, inefisiensi okupansi. Dengan dominasi 80% pasien non-BPJS di tengah pasar yang sensitif harga, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate kita menjadi tidak optimal dan arus pasien tidak stabil. Yang ketiga, tekanan kompetisi. Pesaing kita bergerak agresif dengan digitalisasi dan modal yang besar. Tanpa adaptasi strategi, kita menghadapi risiko nyata yaitu kehilangan relevansi di pasar kesehatan Bandung. Untuk menjawab tantangan ini, kami mengajukan strategi pertumbuhan hibrida. Ini adalah kombinasi dari strategi satu, yaitu menaikkan porsi pasien BPJS secara perlahan, dan strategi 4, yaitu efisiensi operasional ketat. Tujuannya adalah memaksimalkan pemanfaatan aset sambil tetap melindungi margin keuntungan kita. Untuk mengukur keberhasilan ini, kami menetapkan 2 KPI utama yang harus dicapai. Stabilitas volume. Dalam 12 bulan kita menargetkan kenaikan porsi pasien BPJS dari 20% menjadi 30%. Ini krusial untuk menjaga stabilitas BOR agar aset kita tidak menganggur. Kesehatan finansial. Dalam 16 bulan kita menargetkan EBITDA menembus angka 43 miliar. Ini akan dicapai dengan mengurangi average length of stay ALOS dan mempercepat proses klaim keuangan. Bagaimana kita mengeksekusinya? Berikut adalah peta jalan 18 bulan kita. Bulan 1 hingga 3 adalah fase fondasi. Kita akan melakukan evaluasi total layanan BPJS dan memetakan proses administrasi yang ada. Masuk ke bulan 4 hingga 9, kita fokus pada sosialisasi ke komunitas dan memulai transformasi digital untuk sistem klaim dan administrasi. Targetnya, proses klaim jadi lebih cepat dan ALOS bisa ditekan. Terakhir, di bulan 10 hingga 18, kita akan melakukan monitoring ketat terhadap KPI, operasional, dan memperluas kerjasama rujukan. Di fase ini, kita juga akan mengevaluasi dampak efisiensi terhadap EBITDA, serta menerapkan fast track untuk layanan premium. Setiap strategi memiliki risiko. Kami telah mengidentifikasi 3 risiko utama dan mitigasinya. Yang pertama, risiko klaim BPJS terlambat cair yang bisa mengganggu arus kas. Mitigasinya, kita akan memperbaiki prosedur klaim internal dan menyiapkan dana cadangan khusus. Yang kedua, risiko pasien VIP merasa tidak nyaman karena lonjakan volume pasien BPJS. Solusinya, kita membuat sistem fast track dan administrasi khusus agar pasien premium tidak perlu mengantri. Ketiga, resiko kalah saing teknologi dengan Hospital A. Kita akan lawan dengan service excellent dan layanan bernilai tambah seperti home care yang sulit ditiru oleh kompetitor lain dengan mesin canggihnya. Dengan strategi hibrida ini, kita tidak hanya bertahan tapi bertumbuh. Kita akan menyeimbangkan volume dari BPJS dan margin dari layanan premium untuk memastikan rumah sakit ini tetap kompetitif dan berkelanjutan di era baru.